Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Makro Excel ya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang membuat sebuah form input tanpa menggunakan sebuah user form ya. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan sebuah form input langsung di sheet. Sangat simpel dan juga sederhana. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah bahas tentang beberapa form input ya. Ada form input sederhana menggunakan user form, ada juga menggunakan list box, dan juga ada juga menggunakan kelas ya, yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah form input sederhana langsung di sheet tanpa adanya sebuah user form ya. Tentunya sheetnya akan mudah dan tidak akan membingungkan teman-teman ya. Sheetnya akan simple karena tidak menggunakan sebuah form dan juga objek lain-lainnya, misalkan textbox dan lain-lainnya ya. Jadi semua inputannya langsung menggunakan cell. Oke, tanpa perlu lama-lama, langsung kita bahas bagaimana kita membuat sebuah form input sederhana menggunakan worksheet Excel. Oke, tahap pertama kita akan buat dulu form inputnya ya. Kita akan buat dulu desain formnya dan juga desain tabelnya. Oke, misalkan di sini, oke, di B atau di C3, saya akan buat misalnya, atau di B deh. Kita buat misalkan ada ID pengguna, oke, seperti ini. Atau ID penduduk deh ya, ID penduduk misalkan. Oke. Nah, jadi nanti konsepnya itu teman-teman silahkan sesuaikan inputannya sesuai dengan konsep teman-teman. Jadi bisa apa saja. Boleh itu inputan untuk data penduduk atau inputan misalkan penjualan dan lain-lain. Oke, jadi silahkan sesuaikan inputannya sesuai dengan teman-teman ya. Silahkan maunya seperti apa. Misalkan ada penduduk, oke, di B3, lalu ada nama misalkan. Nama, jenis kelamin, alamat, lalu ada agama. Nah, ini nanti diisi dengan inputannya di sini. Oke, saya sisakan satu kolom saja. Nah, di sini di E3 saya tambahkan misalkan dengan pendidikan, pekerjaan, tempat lahir, tanggal lahir, dan status. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini adalah inputannya ya. Di sini ada ID penduduk, ada nama dan lain-lain. Nanti diinput di sini. Oke. Biar terlihat cantik, saya akan tambahkan warna ya agar nantinya terlihat beda. Nah, di sini saya akan beri warna misalnya sampai sini saja. Saya beri warna misalkan warna hijau deh ya. Kita warna hijau. Oke. Inputannya saya beri warna misalnya warna abu. Seperti ini ya. Jadi nanti input di sini. Oke, biar kita jelas saya akan zoom dulu ya sampai 130%. Nah, seperti ini ya. Jadi kelihatan ada ID penduduk, ada nama, jenis kelamin, alamat dan seterusnya. Ini nanti input di sini, oke. Seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman juga bisa tambahkan titik 2 ya. Di sini jika ingin apa titik 2, kalau misalkan seperti ini kan dia tidak rapi ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan titik 2 seperti ini. Ini cuma di blok, oke. Di blok. Ctrl 1. Lalu di sini gunakan custom, tambahkan dengan add, lalu bintang, spasi, petik, titik 2, petik. Lalu oke. Maka dia akan menampilkan titik 2 di akhir selnya ya, di ujung selnya, seperti itu. Itu jika ingin menambahkan titik 2. Oke, lalu di sini untuk jenis kelamin, saya juga ingin menambahkan data validation list atau pilihan ya, menggunakan data validation. Caranya pilih ke data, lalu pilih data validation, gunakan data validation, lalu pilih list ya. Ada list, isikan misalnya jenis kelamin laki-laki, koma perempuan. Oke, kalau teman-teman menggunakan pemisah rumusnya titik koma, gunakan titik koma ya. Kalau misalkan gunakan koma di Excel rumusnya, silakan gunakan koma. Oke, jadi nanti dipilih ada pilihan, ada laki-laki dan perempuan. Pendidikan boleh kita gunakan juga sama ya. Kita gunakan juga data validation list. Data validation, pilih data validation, ininya gunakan list. Oke. Kemudian di sini kita buat saja misalkan SD, SMP, SMA, misalkan D3, ada S1 dan S2 misalnya gitu ya. Oke. Jadi sini ada pilihan, ada SD, SMP, SMA dan seterusnya. Yang lainnya kita isi manual ya. Misalkan kayak seperti ID penduduk, nama, alamat dan lain-lain kita isi manual saja. Oke. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya.
untuk menyimpan datanya ya. Jadi teman-teman begitu nanti input ini, dia akan masuk ke dalam table. Nah, saya akan buat tabelnya di sini, di row A16 misalkan ya. A16, misalkan di sini ada nomor, lalu ada ID penduduk, lalu ada nama, ada jenis kelamin atau JK disingkat. Misalkan ada alamat, agama, pendidikan, lalu ada pekerjaan, ada tempat lahir, tanggal lahir, dan status. Nah, itu isian nanti untuk tabelnya ya. Dia ada isian tabelnya seperti ini sesuai dengan inputnya ya. Karena di sini inputannya seperti ini, maka dia masuk ke sini. Oke, untuk membedakan headernya, di sini akan menambahkan sebuah warna ya. Misalkan warnanya sebuah warna menjadi warna ini saja. Teksnya putih. Oke, itu ya. Ini itu tabelnya. Nah, untuk pom input tentunya kita perlu sebuah tombol. Nah, tombolnya itu teman-teman bisa gunakan dari save. Caranya insert, lalu pilih save. Misalkan saya gunakan ini saja, yang rectangle. Simpan di sini. Oke. Jika ini desain, silahkan didesain lagi dengan sesuai style teman-teman ya. Misalkan di sini saya akan desain stylenya seperti ini misalkan, seperti ini. Oke lah, sini ya. Oranye gak apa-apa. Misalkan di sini saya isikan dengan tambah data. Oke, kita buat ke tengah teksnya. Seperti itu. Tambah data, lalu nanti ada tombol lain yaitu edit data ya. Edit data untuk mengedit. Lalu ada hapus untuk menghapus. Lalu ada reset pom. Jadi untuk mereset isiannya ya. Jadi begitu teman-teman isi si pom ini lalu ingin membatalkan, kita bisa menggunakan reset pom. Untuk menghapus kembali ya, reset pom menghapus kembali datanya. Reset pom. Nah, ini ada 4 tombol. Biar rapi, saya akan gunakan alignment ya. Ini di blok semuanya. Save format, align lab. Jadi rapi ya, gitu. Nah, itu desain UI dari pom inputnya. Ada inputan seperti ini, ada tombol, dan juga ada tabelnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ya. Nah, sekarang lanjut ke tahap kedua, yaitu menambahkan sebuah script atau coding menggunakan Visual Basic Pro Application atau VBA. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan baru belajar tentang apa itu VBA, nah di sini teman-teman harus masuk dulu ke dalam Visual Basic Editor. Caranya masuk ke developer, lalu pilih Visual Basic. Ini kalau belum ada, tidak apa-apa. Teman-teman bisa gunakan Storyboard atau F11 ya, jika belum ada media developer, ataupun bisa gunakan di sini, klik kanan, lalu pilih View Code. Itu pun sama, akan masuk ke dalam Visual Basic Editor. Jadi bisa dari sini, oke. Bisa juga dari F11 shortcut keyboard. Seperti itu. Atau dari sini klik kanan View Code. Itu sama saja ya, dia akan masuk ke dalam Visual Basic Editor. Oke. Ini saya rapikan dulu karena tidak rapi. Seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk shape-nya untuk memudahkan, oke, kita akan buat dulu properti. Kita akan buat dulu properti untuk memudahkan nanti di proses codingnya ya. Pertama-tama teman-teman insert dulu modul, oke. Ada modul baru, public property, get. Misalkan kita buat saja input cell as rank, enter. Oke, dari sini kita buat sebuah properti yang namanya input cell. Nah, kemudian kita akan buat si input cell ini, kita set ya. Input cell adalah sheet 1 karena inputan ini berada di sheet 1 ya. Oke, sheet 1 titik rank. Di sini kita akan input dari C3, oke. Lalu ada C5. Lalu ada C3, 5, 7, 9 dan 11. Berarti C5, C7, C9 dan C11. Begitupun kolom E ya. Di sini kolom F ada F3, F5, F7 dan F9 dan seterusnya. Kita copy saja biar cepat. Kita copy, simpan di sini, ganti dengan F ya. F3, F5, F7, F9 dan F11. Kayak intinya di sini
teman-teman masukkan semua sel yang digunakan untuk input. Jadi disesuaikan di sini ya. Misalkan C3, C5, C7 dan seterusnya. Jadi inputannya semuanya masukkan ke sini untuk memudahkan nanti diproses coding di tahap berikutnya. Oke, sudah sampai sini sudah beres. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses yang lebih mudah dulu. Yang paling mudah itu adalah proses reset POM. Jadi begitu kita isi, misalkan di sini ada ID atau ID 01, namanya Andi. Nah, kemudian saya reset, saya klik reset, dia akan membersihkan semua isian POM-nya ya. Jadi tidak ada lagi teks Andi dan juga teks ID 01. Oke, untuk menambahkan sebuah script ke dalam tombol ini, itu teman-teman cukup mudah ya. Tinggal klik kanan, oke. Lalu pilih assign makro. Di sini teman-teman tambahkan namanya apa. Misalkan kita buat saja reset POM, lalu klik new. Nanti dibuatkan sebuah subroutine sub reset POM sesuai yang tadi kita ketik ya. Oke, untuk membersihkan itu mudah. Kita gunakan saja pengulangan for each cell in input cell. Input cell ini adalah properti yang kita buat tadi ya. Oke, untuk setiap sel di dalam inputan sel. Next. Selanjutnya tinggal gunakan saja cell titik clear content. Nah, ini belum ada interlesannya. Kalau mau ada interlesannya bisa gunakan deklarasi variable ya, sehingga muncul interlesannya. Caranya tambahkan di sini dengan dim cell as rank. Nanti muncul interlesan dari cell, yaitu berupa seperti ini. Misalkan kita buat clear content. Nah, seperti ya. Nah, ini untuk mereset. Jadi teman-teman sudah bisa berhasil menghapus semua inputannya. Kita coba ya, kita jalankan. Misalkan di sini dengan ID 01 ada Andi. Misalkan kelaminnya adalah laki-laki atau perempuan. Oke, seperti itu. Kita reset. Jangan bersihkan kembali ya. Jadi kalau kita isi semuanya, di sini kita isi atau kita pilih deh dari sini. Nah, dari sini kita pilih isi semuanya. Ini pilihan ya. Ini pilihan. Oke, kita isi juga. Kita mau reset, maka dia akan bersihkan semuanya kecuali status ya. Status tidak terbersihkan karena dia F11. Kita lihat lagi di propertinya apakah sudah masuk atau belum. Oh, dia belum buat ya. Ini harusnya F11 bukan C11. Nah, itu kesalahan dari pembuatan properti. Oke, sekarang kalau di clear reset harusnya dia menghilang gitu ya. Oke, untuk tombol reset itu saja, sangat simpel. Saya yakin teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, reset sudah beres. Sekarang kita lanjut ke dalam script tambah data. Oke, tambah data adalah proses di mana kita memindahkan data dari sini itu ke bawah ya. Jika misalkan di sini ada Andi, nanti akan begitu kita tambah data, dia akan masuk ke dalam ini, ke sini ya, ke sini semuanya. Oke. Nah, tapi sebelum itu saya ingin ketika tambah data itu datanya harus terisi semua. Jadi tidak boleh kosong ya. Kalau misalkan di sini kosong, ini kosong, tambah data itu tidak masuk sini, tapi ada peringatan bahwa datanya harus komplit dulu. Oke. Oke, caranya gimana? Caranya sama ya. Di sini teman-teman klik kanan saja, klik kanan, lalu pilih assign makro. Lalu misalkan kita buat namanya adalah tambah data. Oke, lalu klik new. Nanti dibuatkan subroutine tambah data. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa kita ingin mengecek dulu apakah inputan ini itu sudah terisi semua atau tidak ya. Kita cek dulu. Caranya sama, kita gunakan for juga. Kita buat saja di sini dengan for each. Oke. For each cell in input cell. Next. Oke. Jadi setiap sel di dalam input cell yang ini ya. Oke. Jadi ini untuk setiap sel di dalam input cell. Nah, kita akan cek apakah sel value-nya itu kosong. Oke. Kalau kosong, kita akan berikan pesan misalkan msgbox. Misalkan data tidak boleh kosong misalkan ya. Kosong. Oke. Kita buat saja information, lalu ada misalkan data penduduk. Oke. Edit. Lalu kita akan keluar dari subroutine ini dengan exit sub. Oke. Atau langsung di sini deh. Oke, di sini. Oke ya, jadi kalau misalnya kita isi, oke, kita isi misalkan ID 01, ada Andi, oke, ini kan belum lengkap ya. Kalau saya klik tambah data, yang muncul data double kosong. Oke, isi dulu lengkap dulu ya. Misalkan ada laki-laki, ada Tasikmalaya, ada Islam misalkan, ada SMA, kemudian misalkan admin misalkan, oke, admin Tasikmalaya,
tanggal misalkan 12 Januari 2021, oke, 2001 misalkan. Lalu statusnya misalkan menikah. Nah ini kalau saya tambahkan data, dia tidak ada apa-apa ya, karena dia lolos terhadap pengecekan data kosong. Kecuali kalau misalkan di sini saya hapus satu, oke, tambah data, dia muncul pesan data data kosong gitu ya, karena ada yang kosong. Oke. Nah itu untuk pengecekan apakah si inputannya itu diisi atau belum. Menggunakan sini ya, for each cell input cell, dan jika selnya itu kosong. Oke, ini saya beri tanda misalkan untuk cek kosong. Oke. Selanjutnya, kalau lulus tahap cek kosong, kita akan simpan datanya ke dalam tabel ini ya. Oke, ini simpan data. Oke, untuk simpan data itu kita sama, kita gunakan juga pengulangan for, tapi bukan for each karena di sini ada kolomnya ya. Oke, di sini sebelum ke menambahkan data, kita akan cek dulu di mana dia akan disimpan. Jadi kita cek dulu baris ya. Kita buat dulu pengecekan barisnya dengan menggunakan NSLUp. Oke, di sini saya akan buat variabel baru, misalkan dim data atau db penduduk misalkan, rank. Oke, lalu kita set si db penduduk ini adalah sheet 1 titik rank. Oke, di sini kita akan cek kolom A ya, kita akan cek kolom A apakah dia ada isinya atau tidak. Kita gunakan A seperti ini, lalu n sheet 1 titik rows count. Oke, artinya row terakhir Excel. Jadi kalau teman-teman evaluate ini, itu hasilnya adalah sejuta sekian ya, 1.400.000 sekian lah ya, 1.048.000 sekian. Oke, nah itu jika menggunakan sheet rows count. Jadi ini akan berdinamis sesuai dengan Excel yang digunakan. Setelah itu kita akan ke atas dengan NSLUp. Oke, jadi kalau teman-teman belum ngerti ini apa fungsinya, itu seperti ini. Kita akan ke bawah dulu, saya ke bawah sini. Lalu kita akan loncat ke atas dengan N, atau kalau di keyboard itu shift atas ya, seperti itu. Sorry, kontrol atas. Jadi dia akan loncat ke terakhir. Misalkan di sini ada datanya ini, SS ya. Kalau saya diklik di sini, saya tekan kontrol atas, maka dia akan loncat ke 19. Itu maksudnya dari NSLUp. Jadi di sini kita akan buat loncat ke bawah dulu, oke, ke row A1 juta sekian. Saya itu loncat ke atas dengan NSLUp. Ketemulah di nomor ya, di nomor ini. Jadi kursor persisnya di nomor. Nah, selanjutnya karena saya ingin mengisi data ini ke dalam A17, maka di sini saya akan offset. Offset sebanyak 1 kali. Agar datanya ke bawah ya, agar begitu loncat ke bawah 1 kali. Jadi dipas di A17. Oke. Sekarang kita simpan datanya. Simpannya itu mudah, kita gunakan for i dari 1 sampai dengan sheet input cell titik count sampai dengan jumlah inputan selnya ya. Next. Nah ini, oke, kita isi ke db penduduk. Oke, db penduduk titik offset, artinya bergeser dari sini kita geser ke sini banyak 1 kali, berarti row-nya 0, kolomnya sesuai i ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti sesuai dengan i. Berarti i kita isi dengan input cell titik area titik item i gitu ya. Jadi kita isi data ini dengan item yang ada di input cell ini gitu ya. Setelah itu sudah beres, tinggal kita hapus lagi datanya dengan reset form ya. Yang ini reset form, tinggal panggil saja ke reset form. Lalu juga kita bisa tambahkan pesan, misalnya message box data berhasil disimpan gitu ya. DB information dan data penduduk. Oke, kalau ngalangin kita bisa dulu. Nah, data penduduk ya. Sudah beres, kita akan bisa menginput data ini ke bawah ya. Kita coba jalankan. Kalau klik tambah data, dia muncul data balik simpan, data bilang ke sini. Oh ya, ini belum kita isi ya. Nomornya belum kita isi. Oke, nomornya kita isi dulu dengan row ya. Agar otomatis kita buat saja di sini dengan db penduduk. Oke. Titik value kita isi dengan rumus saja, yaitu row dikurangi dengan 16 ya, karena kita mulai dari 16. Jadi row ini akan menghasilkan angka 17. Kita coba ya. Ini tuh akan menghasilkan angka 17 seperti ini. 17. Nah, kita ingin 1 berarti dikurangi 16 ya, agar hasilnya 1. Berarti ini dikurangi 16 gitu ya.
16. Nah, jadilah 1. Oke. Jadi ini kita gunakan sebagai nomornya. Kita copy ke sini, simpan di sini. Gitu ya. Jadi nanti otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita coba lagi ya, kita tes. Misalkan ID 002, namanya misalkan Rudy, kelaminnya misalkan laki-laki juga, alamatnya misalkan Bandung, ini juga Islam misalkan, pendidikannya kita buat saja misalkan D3, pekerjaannya amin juga, akhirnya misalkan Bandung juga, ini 25 Februari 1997 misalkan ya, status nikah. Oke, sip. Tambah data, dimasuk ke bawah ya, ada 2, di 02, Rudy dan seterusnya gitu ya. Oke, kelihatan seperti ini. Nah, oke, jadi untuk tambah data beres, simpel saja seperti ini. Mudah-mudahan teman bisa mengikuti ya. Ini tambah data seperti ini, ada pengecekan cek kosong, ada simpan data. Sudah beres. Nah, sekarang lanjut ke edit data. Oke. Nah, untuk edit data, saya ingin begitu kita klik di sini, oke, data ini saya ingin pindah ke atas, gitu ya. Jadi sebelum kita edit, saya klik di sini, itu datanya pindah ke atas. Kita ingin buat seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita gunakan event selection change. Jadi teman-teman di sini klik kanan, oke, lalu pilih view code. Nanti akan dibukakan modul dari sheet 1 ini. Lalu teman-teman tambahkan worksheet. Kita akan gunakan event yang namanya selection change. Jadi selection itu adalah ketika kursor berpindah ya. Nah, ini namanya selection change. Jadi begitu pindah dia akan dieksekusi kodenya. Jadi kalau teman-teman tambahkan sebuah script di sini, misalkan ada message box hi, oke, hi, maka hi ini akan dieksekusi setiap kursor pindah ya. Kita jalankan, misalkan di sini pindah, muncul hi, pindah, muncul hi, pindah, muncul hi gitu ya. Itu adalah event dari selection change. Nah, tapi saya ingin tidak semua perpindahan ini akan menggunakan selection change ya. Saya ingin batasi areanya, tidak mau semua sel itu menggunakan selection change. Saya ingin hanya di kolom A saja, dari A17 sampai ke bawah ya, kita akan gunakan selection change. Maka kita gunakan pembatasannya, itu menggunakan intersect. Kita buat saja di sini dengan if. Jika tidak ada perpotongan, intersect, oke, antara rank A17 sampai dengan A1000 misalkan ya, A1 juta lah ya, A1 juta, oke, terhadap target. Target ini adalah target yang kita klik kursornya ya, kita klik itu adalah target. Jadi jika tidak ada potongan antara target is nothing, maka oke, tambahkan not berarti ada potongan, and if jika ada, maka saya ingin data ini pindah ke atas gitu ya. Berarti di sini kita buat sama, gunakan for i sama dengan 1 to 10 ya, atau to input cell titik count. Oke. Next. Nah, di sini kita tambahkan dengan input cell titik area titik item. Oke, kita isi dengan dari sini ya, target titik offset, row-nya 0, kolomnya kolom ke i, titik value. Jadi ini adalah kebalikan dari proses penyimpanan ya. Kalau penyimpanan kan gini, kalau penyimpanan kan dia diisi dari ini, penduduk diisi oleh input cell, tapi kalau ini karena membalikan berarti kita isi dari input cell diisi oleh target gitu ya, dibalik saja. Jadi sekarang kalau teman-teman klik di sini, itu akan memindahkan data ini ke atas itu ya. Pindah data ini ke atas, datanya pindah otomatis. Di sini ada Rudy, ada Andi. Tapi kalau di sini dia tidak ada ya, tidak ada datanya. Oke, kita reset kosong. Di sini ada Andi, di sini ada Rudy. Nah, itu memindahkan data dari bawah ke atas ya. Nah, sekarang edit data. Nah, untuk edit data, untuk memudahkan biar tidak ada proses pencarian data lagi, kita bisa kirimkan data ini ke sini. Kita kirimkan nomor ini ke sini ya, ke D3. Kita kirimkan data ini ya, biar nantinya kita gunakan sebagai edit data. Nah, di sini kita bisa gunakan rank atau langsung saja rank D3 ya, ke D3. Titik value itu diisi dengan target. Titik value. Jadi begitu saya klik di sini, ada angka 2-nya, ada angka 1-nya. Oke, biar tidak kelihatan, saya akan buat saja ini ke sini,
lalu fontnya saya buat saja abu gitu ya, jadi kelihatan ada 2 ada 1 ya. Oke, ini atau biar kelihatan dulu karena ini tutorial, saya buat saja warna biru dulu ya biar kelihatan. 1 ada 2 ya, dia berubah-ubah seperti itu. Nah ini nantinya saya gunakan sebagai acuan untuk edit data. Oke, sekarang kita masuk ke dalam script edit data ya. Nah di sini teman-teman klik kanan, lalu pilih assign makro, setelah itu tambahkan dengan edit data. Klik new. Oke. Edit data itu sama seperti tadi, kita akan mengisikan data ini ke bawah lagi ya, tapi barisnya sesuai baris ini. Itu kita copy saja langsung, simpan data ini kita copy saja. Oke. Simpan ke sini. Karena sama saja. Jam beda itu di sini ya, beda itu di penduduknya. Kalau tadi kan DP penduduk itu dicari oleh NSLAP ya. Sekarang DP penduduk ini adalah kita gunakan rank D1, oke. D3 ya, D3 titik value. Oke. D3 value kan isinya adalah ini ya. Adalah 1, oke. Karena ini kita mau 17, maka di sini perlu tambah 16. Gitu ya. Oke, ini perlu tambah dengan 16. Jadinya kalau saya tambahkan ini adalah 17 ya. Pas ya. Jadi 1 itu 17. Kalau 2, misalkan saya klik di sini 2, oke. Maka di sini pun akan mengambilkan angka 18. Sesuai ya. Nah, sudah sesuai. Sekarang tinggal kita buat saja di sini dengan rank atau cell. Oke, row indexnya adalah ini, kolomnya kolom A. Oke, biar pasti kita buat saja di sini dengan C1. Ini pun sama C1 ya, biar tidak ke sheet lain. Oke. Oke, sudah beres. Nah, itu untuk edit data ini saja, tidak perlu lama-lama ya. Kita coba ya. Misalkan di sini kita ubah dari Bandung jadi Jakarta, misalkan Jakarta. Dari admin jadi staff. Lalu kita edit data. Maka berubah ya, Rudi staff Jakarta. Oke, misalkan saya ubah lagi Andi. Dari menikah menjadi jangan duda. Misalkan dari SMA deh, SMA jadi S1. Oke, lalu di sini ada Andinya jadi Andi Setiadi ya. Kita edit data, berubah Andi Setiadi S1 gitu ya. Edit data itu saja. Dan kalau mau misalkan ini begitu edit data ini dihapuskan, begitu tambahkan call ya. Di sini teman-teman bisa tambahkan call reset form. Oke, lalu juga bisa tambahkan pesan, misalkan message box data berhasil diubah. Oke, diubah. Oke, PB information, lalu ada data penduduk. Oke, kita coba lagi. Misalkan ini saya ubah jadi Rudianto, misalkan Rudianto. Data berhasil diubah kosong gitu ya. Ini harus kosong juga, berarti kita tambahkan juga di reset form itu adalah ini ya, C1 rank D3. Oke, kita buat create content. Jadi begitu kita reset, ini pun hilang ya. Nah, itu sudah beres. Jadi reset beres, tambah data beres, ini data beres. Terakhir tinggal hapus data. Oke, hapus data itu simpel juga. Misalkan kita pilih datanya ini, oke. Lalu kita hapus data, dia akan menghapus datanya. Oke, kita buat sama juga. Di sini teman-teman klik kanan, lalu pilih assign makro. Di sini tambahkan misalkan hapus data. New. Oke, hapus data itu biasanya saya tambahkan sebuah pertanyaan dulu ya, apakah yakin mendapat atau tidak. Berarti di sini kita buat variabel baru, misalkan di pesan as PB message box result. Oke. Lalu kita buat pesannya adalah message box apakah yakin data ini akan dihapus. Oke. Tambahkan dengan PB yes no. Kita kelihatan geser dulu. Nah, PB yes no plus PB question, lalu data penduduk. Oke. Nah, ini biar tidak bolak-balik seperti ini, bisa juga teman-teman ditambahkan sebuah enum message box ya. Artinya message box-nya kita buat global langsung di dalam modul. Biar tidak, ini kan banyak tuh, ada message box, ada message box. Oke. Bisa juga gunakan sebuah enum. Oke, tapi kita bahas nanti di akhir ya untuk enum message box.
Oke, ini jika pesan sama dengan pibino, maka keluar. Tapi kalau tidak yes, dia akan hapus datanya. Oke, untuk hapus data itu sama juga tadi, kita gunakan ini, ada set dari penduduk adalah set 1 dan seterusnya. Oke. Simpan di sini, lalu tinggal db penduduk. Itu diisi dengan entire row. Nah, delete. Itu saja untuk edit data, itu saja. Ini adalah penentuan di mana dia datanya ada, lalu kita hapus, gitu ya. Kita coba buktikan, kita coba tes. Misalkan nomor 2 ini, oke, saya ingin hapus. Apakah yakin dihapus? Kalau no, dia cancel. Tapi kalau dihapus lagi, klik yes, dia akan menghilang. Gitu ya, dia akan menghilang datanya. Tambahkan lagi, misalkan di sini ada, kebetulan ada lagi, kita tambahkan lagi. Oke, ada 2. Oke, kita buat lagi 3 ya. ID 03 misalnya namanya Dewi, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya misalkan Jakarta. Agamanya misalkan Kristen saja. Lalu di sini ada pendidikannya misalkan D3, pelajarannya apa ya? Guru misalkan. Oke, guru, tempat lahirnya Solo misalkan. Lahirnya 5 Mei 990 misalkan ya. Oke, statusnya lajang misalkan ya. Lajang. Oke. Tambahkan data. Nah, sekarang kita akan hapus yang Rudinya. Oke, ini kita hapus. Yes. Maka dia akan hapus dan Dewi pindah kedua ya. Nah, itu proses penghapusan data. Ini harusnya kosong juga bisa tambahkan dengan call reset pom ya. Call reset pom. Jadi begitu dihapus, dia akan hilang. Kita tulis lagi ya. Ini reset pom, dia langsung hilang. Oh, ini sorry, reset di sini. Kita hapus. Yes, hapus, ini pun hilang. Gitu ya. Nah, itu script membuat pom input sederhana menggunakan PBXL. Tutorialnya segini saja. Nanti saya akan simpan ini di PBQID. Oke, bonus saya akan tambahkan enum untuk message box ya, biar tidak seperti ini. Ini ada enum message box dan seterusnya. Kita buat enum dulu message box ya. Oke, di sini saya akan buat enum, misalnya enum pesan. Oke, enum. Oke, di sini kita buat publik saja, public. Lalu di sini saya isi dengan ada pesan simpan, ada pesan hapus, ada pesan edit, lalu ada pesan itu ya, cek kosong. Kosong. Nah, itu enum dari pesannya. Nah, di sini kita buat misalkan function pop up atau sub deh. Public sub pop up. Kita buat saja di sini dengan PSN as pesan. Oke, lalu kita buat dengan select case PSN and select. Lalu kita kopikan yang ini. Oke, kita kopikan ini semuanya, simpan sini. Kita buat saja di sini dengan case. Lalu tambahkan di sini dengan titik-titik. Lalu ada TMP. Misalnya kalau simpan itu adalah data berhasil disimpan, gitu ya. Lalu ada TMP hapus, berarti data berhasil dihapus. Lalu ada TMP data berhasil diubah misalkan. Oke. Ini TMP data tidak boleh kosong. Oke. Lalu di sini tambahkan dengan message box TMP, PB impression, lalu ada data penduduk. Oke. Ini biar tidak salah sebutnya di TMP str ya. Nah. Oke, nah ini adalah enum dari message box. Nah, di sini teman-teman tinggal gunakan seperti ini. Ini ada pesan ya. Tinggal gunakan saja pop up. Pasti pesan kosong.
Yang ini tinggal gunakan saja pop up pesan simpan. Ini pop up pesan edit. Nah ini karena di sini ada beda ya, ada yes no, maka kita bisa buat opsional. Oke, kita coba ya, coba gunakan enum tadi. Jadi kita kalau misalkan kita tambahkan data ID 001 atau 02 lah, lalu ada Joko, ada jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya misalkan di Ciamis, oke. Lalu agamanya Islam kan. Di sini ada pendidikannya SMA, pekerjaannya adalah apa ya, montir misalkan. Oke. Tempat lahirnya di mana ya, Banjar misalkan, Banjar. Lahirnya misalkan 06 Juni tahun 2000 pas misalkan ya. Statusnya misalkan single atau duda lah ya. Oke, tambah data dan berhasil simpan. Ada muncul pesan ya, walaupun di sininya adalah seperti ini. Tambah datanya ada pop up pesan simpan. Jadi kalau misalkan kita isi seperti ini, tambah data muncul data tabel kosong. Walaupun di sininya adalah pop up pesan kosong gitu ya. Oke. Nah itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang perlu stepnya, nanti saya akan simpan ini di PBQID. Nanti saya akan jelaskan juga di sana tentang penggunaannya dan seterusnya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.